الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، وقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Dan adapun takbiratul ihram maka kesempurnaannya yaitu dalam 3 perkara. Pertama, bahwa takbir engkau dengan takbir yang sah lagi jazam. Dan yang kedua, bahwa engkau angkatkan kedua tanganmu berbetulan telinga, dan ketiganya bahwa adalah hatimu hadir dengan Allah Ta'ala, maka takbir engkau serta membesarkan Allah Ta'ala. Adapun kesempurnaan atau syarat daripada takbir yang ke-16 karena di antara syaratnya sekarang ada di dalam kitab Nailul Raja ada Sabinatin Naja itu 16, di sini 20. Jadi ada 16, ada 20 syaratnya. Ambil 20. Yang ke-16 bahwasanya takbir itu antattahina bin niyat. Ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, atas Allahu Akbar, maka beserta dengan niat sembahyang yang akan kita kerjakan. Nah, ini syarat sah daripada takbir juga. Nah, jadi ketika Allahu Akbar, maka niat pun dimasukkan. Atau ketika kita berniat, maka disitulah kita mengatakan takbiratul ihram. Nah, jadi bersamaan baik. Yajibu qarnun niyat bitakbir wa istihdaruha tafsilan fi jami' takbir 'ala al-mu'tamad. Adapun hukum daripada menyertakan niat itu dengan takbir serta menghadirkan akan niat di dalam hati tadi secara rinci pada sekalian takbir itu alal mu'tamad, atas pendapat yang paling sahih hukumnya wajib. Nah, jadi secara rinci itu dibuat semuaan. Usolli fardas subuhi rak'ataini mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillah ta'ala. Itu rinci katanya. Semuaan dibuat. Nah, itu secara rinci. Maka qaul yang pertama yang mu'tamad dibuat semuaan. Nah, ini secara rincinya. Wa dzalika ma yusamma bil muqaranatil haqiqiyah, maka yang secara rinci tadi itu disebut dengan muqaranah hakiki, menyertakan dengan sebenar-benarnya, wal istihdar hakiki, dan menghadirkan hati secara hakiki juga. Waqtar mutaakhirun, dan berpendapat ulama sesudahnya atau ulama-ulama yang akhir, ke Imamil Haramain, seperti Imam Haramain, wal Ghazali, wan Nawawi. Imam Haramain itu Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Mereka berpendapat, dan Imam Ghazali dan Imam Nawawi Damaskus, Nawawi Banten, Nawawi yang ada di Miski atau Damaskus. Apa pendapat mereka? Ada wujud bidzalika al masyaqqati sadidah. Ulama mutaakhirun mereka berpendapat kada wajib menyertakan niat secara tafsil tadi, karena itu ujar sidin bahasa kitanya
ngalih benar. Bahasa Indonesia lil masyaqqati syadidah, ini kesulitannya sangat tinggi bahasanya. Memang secara tafsir tadi, saya jago sembahyang subuh 2 rakaat menghadap kiblat mengikuti imam tunai karena Allah Ta'ala. Itu rinci caranya. Ini ujar sidin amun kita diwajibkan, nah itu ngalih sedikit. Ya nang tadi takbirnya panjang. Kenapa jadi panjang? Karena anak memasukkan niat tadi. Ya mentah tadi. Mentah ya. Kita bulik-bulik jadinya. Nah, kepanjangan saya jago sembahyang subuh 2 rakaat menghadap kiblat mengikut imam tunai karena Allah Ta'ala. Asa kepanjangan menjadi sidin kamu lihat. Ini kaulnya pendapat ulama mutaakhirun. Wa qalu bil ittiba bil istidar niyati ijmalan bi juz'in min at-takbir, maka mereka tadi Imam Haramain tadi dan Imam Ghazali beserta Imam Nawawi mereka berpendapat cukup menghadirkan niat tadi secara jumlah pada sebahagian daripada takbir. Jadi ujar sidin artinya cukup aja mencukupi syarat daripada korban niat tadi, menyertakan niat tadi secara jumlah. Secara jumlah itu non wajibnya aja. Qasad, ta'arad dan ta'yin. Itu secara jumlah karena ijmal. Usolli fardhu subhi. Itu secara jumlah saja sembahyang fardu subuh. Nah, itu secara jumlah dan fi juz'in min at-takbir, daripada bagian daripada takbir. Jadi ujar sidin kada wajib menyertakan niat tadi secara tafsir pada sekalian takbiratul ihram. Ya di mana aja kita, yang penting selama itu di dalam Allahu Akbar, di situ kita memasukkan niat, maka sah takbiratul ihram dan niatnya. Nah, jadi kada wajib mulai alif Allah sampai ra akbar habis. Pokoknya jarsidin bahasanya selama itu kita berniat di dalam takbir, di dalam kalimat takbiratul ihram, maka sah sudah takbirnya dan niatnya. Hanya asal selama di dalam takbir. Jangan sebelum atau tak keluar. Belum lagi Allah Akbar saja kok sudah. Maka kada sah tuh. Belum lagi Allah Akbar karena sudah gancang-gancang dulu ya Allah. Sahajakunya gancang-gancang. Maka itu berarti sahajakunya ada di luar takbiratul ihram. Maka kada sah niat maupun takbirnya. Bila kada sah takbirnya, berarti sembahyangnya pun kada sah juga. Karena pembuka sholat itu adalah takbir. Muftahatun bit takbir wa tuhtamu bit taslim. Sembahyang itu dibuka dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi ketika kita takbiratul ihram berarti sudah kita mulai sembahyang. Jadi pendapatnya jarsidin, nah Imam Haramain beda dengan yang kaul yang utama tadi, karena dia anggap terlalu sulit. Nah, lamun kita kaul aja bukan jadi masalah ya. Karena kaul nang asah itu nang paling utama adalah pendapat nang utama. Itu nang paling asah artinya paling bagusnya. Ya paling tinggi lah kangkingnya ya lah. Namun kau aja nak saja kau sembahyang subuh 2 rakaat menghadap kiblat, mengikut imam tunai karena Allah Ta'ala. Ada apa bagus lagi ya sih, karena itu
tamat. Tapi bilanya kata kawa tadi, maka memasukkan niat tadi di bahagian selama itu di dalam takbiratul ihram. Nah, ataupun kata tafsir lagi, kata secara rinci, saya juga sembahyang subuh 2 rakaat mengikuti imam karena Allah Ta'ala sah dananya. Masailut takbir, dan ada beberapa masalah di dalam takbir yang ke-16 ialah yajuzu ta'rifu takbir fa yaqul Allahu akbar walakin khilaful afdal. Boleh ujar sidin takbir itu dengan mengatakan Allahul akbar. Allahul akbar. Pakai pangarannya hamzahnya mati langsung aja dari Allahu hul, jadi hul ada hu ak ada, jadi Allahul akbar. Boleh ujar sini walakin nahu khilaful afdal, sekalipun boleh tapi masih khilaf ulama. Kenapa jadi khilaf? Karena Allahul akbar dengan Allahu akbar itu artinya menjadi berbeda. Perbedaannya di mana? Kalau Allahu akbar dia memakai isim tabdil, akbarnya itu artinya Allah yang maha besar. Tapi ketika memakai alif lam itu Allahul akbar, maka artinya menjadi Allah yang besar. Mahanya hilang. Tapi sama-sama aja masih besar. Sama-sama kuasa. Jadi sedikit merubah artinya, tapi kadang merusak jadi. Nah, kalau ada mendengar Allahul akbar, sah ya. Nah, kalau azan lain kalau pesaknya lah. Cuma untuknya azan itu ada wajib pertama. Kalau hukumnya, karena hukum azan itu ada 5. Nah, menjadikan menjadi hukum azan banyak itu kepada orang menjawab. Dia bisa jadi wajib, bisa jadi sunat, bisa jadi makruh, mubah dan haram. Jadi boleh Allahul, yang kada boleh, yang kada bolehnya belum. Yang kada boleh itu adalah apabila takbir itu alif hamzahnya dibarisi kasrah. Allahu akbar. Ada boleh itu. Allahu akbar. Karena di dalam kitab Safinatun Najah itu ikbar itu ujar musannif itu salah satu nama daripada sebutan haid. Ikbar itu haid bibinian. Haid lain haid lain. Jadi ikbar itu ujar sidin salah satu sebutan daripada haid. Jadi kan boleh ikbar. Karena itu berarti pengarahnya mencela. Jadi kalau ada nama Allahul akbar ya Allahul akbar. Tapi ujar sidin sekalipun boleh disertai dengan khilaf. Yang kedua yajuzul ityan bi sifatin aw bi sifataini min sifatillahi ta'ala. Boleh juga mendatangkan dengan
satu sifat daripada sifat Allah atau dua sifat di antara Allah dan akbar ditambahi. Fayaqulu, maka contohnya ujar sidin, Allahur Rahmanur Rahim akbar. Nah, ada orang takbiratul ihram itu aputnya di belakangnya Pak. Usolli barda subhi rab'atini mustaqbil qiblati hadani imaman lillahi ta'ala. Allahur Rahmanur Rahim akbar. Nah, boleh ujar sidin walakinnahu khilaful afdal. Boleh tapi disertai khilaf juga. Boleh aja tapi disertai khilaf. Ini bukan pada boleh. Yang mana yang afdal, maka yang afdal khilaf itu kita tinggal. Khilaf-khilaf itu baik kita kada usah dewi ya. Jadi dari Maliki dan sapi takbir atau ikram Allahu Akbar mengulurkan tangan ini yang baiknya di sini kah, di sini kah, di sini kah. Nah, di antara yang pinggirnya mana yang lebih? Iya. Ada yang di sini kan, ada yang di sini. Iya. Posisi menghadap tangan ya. Maka kalau Imam Syafi'i kalau posisinya dari kita nang belajar ya, menghadap tangan itu seperti di dalam kitab Bajuri dikatakan itu bainas surah wa wasadri. Menghadap tangannya itu di antara di atas pusat di bawah dada. Itu Imam Syafi'i. Ya Allah. Nah, imam-imam yang lain beda. Maliki beda, Hambali beda. Itu masalah takbir. Nah, itu masalah mandak. Cuma bicara hukumnya itu adalah sunnah. Nah, bicara hukumnya, yang pertama hukumnya sunnah. Karena dipadahkan wajib, kayaknya salah. Banyak kada bujur sembahyangnya atau anak tangannya kayak itu. Berarti bila kada memadahkan kada bujur, berarti hukumnya menjadi wajib. Sedangkan hukumnya ini adalah sunnah. Biar nang pasti nang suahkan Mekah mungkin ada yang melihat sembahyang tangannya kayak ini aja. Ya Allah. Ya. Kayak ini aja sembahyangnya. Ya Allah kira. Nang pian biasa ke Mekah lu pada soal lagi ke Mekah. Pasti ada pian melihat yang tangannya cuma kayak ini aja. Pada sembahyang. Nah, sembahyang tangannya kayak ini, kada bakiam kayak kita. Nah. Terus apa nang mana nang bujur? Nang kayak ini, nang di atas dada, di intang susu, di bawah dada, di atas pusat atau nang tabur kayak ini. Nang mana nang bujur? Bujur semua kan? Nang salah nang kadadat sama sekali. Nang kadadat. Artinya itu apa ngarannya? Kenapa jadi sampai berbeda-beda? Karena ketika sahabat pun melihat Nabi, bisa aja dalam keadaan tertentu Nabi menggawe supaya itu. Karena kan ujar Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, barangkali ketika sahabat itu meriwayatkan Nabi itu sholatnya kayaknya keadaan Nabi kayaknya tangan sini. Ada yang seperti ini, ada yang tadi berlurus. Apalagi kalau posisi berlurus ini mungkin dalam keadaan perang. Ya lo kalau dalam keadaan perang, ketika tangan kayak ini nyaman nih kalau ada musuh. Pedang kan sudah di sini. Perang ketika perang kan pedang kada boleh lepasan nih. Jadi mau ada musuh tinggal cabut lagi, kayaknya kan ada sedikit nih. Nah, jadi apa ngarannya masalah meletakkan tangan itu gak jadi
Alah. Tapi dari guru kita, guru Sopopul, Sidin melajari itu baina semua apa wasadri, di atas apa, di antara dada dan pusat, di atas pusat, di bawah dada. Itu guru Sopopul melajari dari anaknya. Tapi dia salah satu maksud beda-beda. Beda-beda, beda-beda, beda-beda. Padahal Imam Syafi'i muridnya Imam Nawawi. Tapi sini punya pendapat sendiri tentang apa kelakuan atau perbuatan salat tadi. Cuman tadi yang perlu kita garis bawahi semuaan bujur. Yang mana yang paling abdul? Semuaan abdul, karena sumbernya dari Nabi. Kadang mungkin yang 4 imam itu mereka mengulang-ulang seorang. Ya kadang mungkin mengulas seorang gerakan-gerakannya itu. Pasti mereka bersumber dari sahabat, dari hadis-hadis. Semua sumbernya kepada Rasulullah. Tinggal sumbernya tadi, keadaannya tadi beda-beda ketika mereka melihat keadaan Rasulullah dalam keadaan sholat. Keadaannya keadaan apa? Dalam keadaan perangkah atau apa? Lalu mereka melihat, oh Nabi sembahyangnya kayak ini. Lalu turun sampai kan itu. Jadi kan jadi masalah kan. Jadi, kalau cuma itu memang jadi masalah tadi berurus kada, bagi yang kada, nah itu jadi masalah. Kada sembahyang tadi. Nah, kalau posisinya nang di dada ada, kalau posisinya pulang ada nang apa ngarannya, kalau nang di baju itu kan ini sedikit kita, nah posisinya dari apa, dari atas pusat bawah dada itu tangannya sedikit ke kiri, sedikit aja, jangan nang kita lalu pulang. Ini kada sedikit bila kayak ini katanya, sedikit ke kiri, berarti kan sedikit aja nah. Ya, kayak ini waktu pulang. Ya sedikit aja. Nah, dan yang dilajari oleh guru-guru itu tangannya pulang ketika manu. Ini kan gini posisinya. Nah, yang pentingnya. Nah, ini dua ini yang putih. Dua ini di atas sini, duanya. Ini ngambil dari guru kayak ini. Mau kayak ini bang, boleh aja, boleh. Ya lah, boleh aja kada apa-apa. Cuman ulun kada suka belajar kayak itu dulu. Nah ulun belajar kayak ini yang dilajari guru ya. Nah ini, nah dua ini di atas ini. Ini kan mengikuti ini. Ya, itu posisi tangan. Ya. Karena kayak orang mengangkat takbir kita beda-beda pulang. Ya. Posisi tangannya ini beda-beda. Itu apa ngarannya? Cuma sunnah. Ini sunnah aja. Lantas namanya nang bujur nih, jawabannya bujur semuaan. Kada ada nang salahnya. Ya Pak. Tidak tahu supaya tidak ada keraguan. Ya, kalau ada keraguan, yang perlu digarisbawahi tadi, jangan menyalahkan kelakuan atau cara orang sembahyang tadi. Karena bisa tahu tadi Sidin belajar oleh gurunya kayak itu, gurunya melajari kayak itu sudah, gurunya pun dari gurunya dari gurunya juga, sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah. Cuma amun nang sabalah bakiam sabalah balimba ini kada tahu sama Rasulullah. Sebelah aja sebelah di sini itu lah.
posisi hendak mencabut. Jadi apa ngarannya? Kata jadi masalah tadi. Nah, jadi kembali ke takbirnya tadi. Nah, jadi boleh apa takbir tadi jersidin sekalipun khilaf ditambahi dengan dua sifat Allah Subhanahu wa taala. Misal Ar-Rahman Ar-Rahim atau Al-Malikul misalnya Allahul Malikul Quddus Salam misalnya Allahul Malikul Quddus Akbar misalnya. Tapi hendak mangga itu seorang aja biar digawi seratan jadi imam gitu tunggu orang. Ini adiran menamblang jawabannya nih di sidang orang gitu. Malah lain pulang. Nah, artinya ujar sidin boleh tapi disertai dengan khilaf. Nah, jadi yang boleh dengan khilaf itu kalau bisa kita kada usah manggawi. Nah, ya khilaf tadi. Nah, itu tadi beberapa masalah di antara dia masalah yang berkaitan dengan takbir. Nah, jadi masalah menyertakan niat tadi Jersidin kaul mu'tamadnya itu wajib di sekalian takbir, sedangkan kaul mukhtar artinya pendapat ulama mutaakhirun boleh menyertakan niat itu di sebahagian takbiratul ihram asal selama tempatnya masih di dalam takbir. Allah pada sempat ya Allahnya di akbarnya mandat niat masih sah selama masih di dalam takbir. Nah itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita berada mudah-mudahan kita senantiasa diberikan umur yang panjang ya Allah, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diampuni segala dosa, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, dan tidak diwafatkan kita kecuali dalam keadaan iman dan husnul khatimah. Ala hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim bismillahir rahim alhamdulillah rabbil alamin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar innaka 'afuwwun karim. طيب الله عنا والوالدين المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات يا رب الراحمين. الحمد لله رب العالمين.